Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas Ekonomi Islam 2021B yang akan mempresentasikan topik mengenai pemahaman fungsi dan peran masjid dalam pengembangan Islam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Yoga Alfian dengan NIM 086. Selanjutnya ada rekan saya bernama Sinta Dewi Swara dengan di belakang 018. Kemudian ada Mariska Devita Sari dengan NIM 006 dan rekan saya Nur Rahman dengan NIM belakang 026. Masjid menurut pengertian bahasa berasal dari kata sajadah yasjudu yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Masjid adalah tempat untuk bersujud dan beribadah. Di dalam pengertian masyarakat pada umumnya, masjid adalah suatu tempat yang biasanya digunakan untuk melakukan suatu aktivitas ibadah yang menampung orang atau jamaah sholat dalam kapasitas jumlah yang cukup besar. Jika kapasitasnya hanya menampung sedikit, biasanya masyarakat menyebutnya dengan istilah musola, surau, ataupun langgar. Dan masjid, baik musola ataupun langgar, dianggap sebagai tempat yang disucikan karena merupakan tempat ibadah resmi dari umat Islam. Peran dari masjid sendiri yakni dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada secara makro dan yang kedua secara mikro. Secara makro, peran masjid sendiri adalah sebagai sarana tempat berkumpul, musyawarah, diskusi, daurah atau seminar, menuntut ilmu atau pendidikan, bertukar pengalaman, kegiatan sosial, pembinaan umat, pusat dakwah dan kebudayaan Islam, pusat kaderisasi umat, pusat kebangkitan umat, dan lain sebagainya. Sedangkan secara mikro, peran masjid dalam kehidupan umat Islam adalah sebagai tempat beribadah sesuai dengan namanya. Masjid adalah tempat sujud, berzikir, beriktikaf, dan ibadah sunnah lainnya. Maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah, sholat, dan beribadah baik khusus maupun umum sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada fungsi masjid. Fungsi masjid adalah sebagai Baitullah atau rumah Allah. Memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat Islam di dunia. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya dan di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Quran Surah An-Nur ayat 36-37. Kemudian fungsi masjid secara spesifik akan dijelaskan rekan saya, Sinta Dewi Swara. Worship place. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat ibadah, khususnya sholat. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah.
Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam salah satu surat Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 72. Education Center. Selain sebagai tempat untuk sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam, di mana setiap muslim berhak untuk memberikan dan mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Sebagai masyarakat majmuk, sudah seharusnya masjid juga senantiasa digunakan untuk menyebarkan dakwah yang menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Meeting place. Fungsi masjid berikutnya yang tidak kalah penting ialah sebagai tempat musyawarah. Dalam perkembangan umat muslim saat ini, kita tahu banyak masjid yang telah digunakan umat muslim untuk membahas berbagai persoalan keumatan. Misalnya di Palestina, di mana masjid berfungsi sebagai tempat perjuangan pembebasan dan tempat merumuskan gerakan. Di Indonesia sendiri, beberapa masjid juga telah difungsikan sebagai ruang terbuka untuk membahas persoalan kehidupan sehari-hari. Masjid hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara umat manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Fungsi masjid selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mariska Dewitasari. Sebagai tempat akad nikah. Selain sebagai pusat musyawarah, fungsi masjid yang kerap digunakan oleh umat muslim berikutnya ialah sebagai tempat nikah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak masjid yang dipilih oleh pasangan untuk melaksanakan akad nikah. Tentunya hal ini karena masjid merupakan salah satu tempat yang dijaga kesuciannya. Sebagai tempat perlindungan. Fungsi masjid lainnya yaitu sebagai tempat berlindung. Ketika terjadi bencana atau musibah, masjid menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan. Pasalnya, setiap muslim akan merasa aman dan tentram ketika berada di dalam masjid. Di samping itu, Allah SWT juga akan memberikan petunjuk bagi setiap muslim yang mau memakmurkan masjid. Sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini, Allah berfirman yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Taubah ayat 18. Program kegiatan masjid. 1. Menyelenggarakan pengajian dan memperingati hari-hari besar umat Islam, contohnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Muharram, dan Nuzulul Quran. 2. Mempersiapkan renovasi dan pengembangan masjid atau sarananya untuk merespon kebutuhan jamaah di masa yang akan datang. 3. Menyusun jadwal kerja kebersihan dan keamanan masjid, inventaris atau aset dan area sekitar masjid. 4. Membuat kegiatan khusus yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian umat, misalnya pelatihan kewirausahaan dan lain-lain. 5. Melakukan metode-metode kreatif dalam penggalangan dana, misalnya pembuatan kalender dan lain-lain. 6. Menyelenggarakan kegiatan sosial, misalnya menyantuni fakir miskin, yatim piatu, dan donor darah. 7. Membuat mading atau majalah dinding. 8. Membuat sarana informasi di dunia media sosial, misalnya grup WA, Facebook, Instagram, blog, atau sejenis lainnya dengan tujuan sebagai saran informasi dan dakwah. 9. Membuat kegiatan positif remaja, misalnya latihan organisasi, pelatihan jadi khotib, pelatihan muazin, bilal Ramadan, dan sholat Jumat. 10. Menyusun dan melaksanakan pesantren kilat dan membentuk grup kesenian bagi para remaja. 11. Mengadakan kegiatan rutinan khotmil Quran, manakib, dan maulid ziba. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 10 mengenai materi tentang pemahaman peran dan fungsi masjid dalam pengembangan Islam
Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan kepada kami melalui WA Group ataupun chat pribadi. Dari kami, apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.